Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan coba untuk membahas materi persiapan OSK atau mungkin OSP dan OSN, mapel matematika. Nah, kali ini saya akan bahas materi teori bilangan. Oke, nah pertama yang akan saya bahas adalah materi tentang sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dua bilangan. Oke, yang pertama penjumlahan. Bilangan ganjil ditambah ganjil hasilnya adalah genap. Ya. Jadi bilangan ganjil tambah bilangan ganjil hasilnya genap. Bilangan ganjil ditambah genap hasilnya adalah bilangan ganjil. Begitu pula sebaliknya, genap tambah ganjil juga hasilnya ganjil. Bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya adalah genap. Nah, coba ini kita buktikan ya kebenaran dari sifat ini. Oke, katakanlah ini ada dua bilangan ya. Nah, bilangan yang pertama disebut ini katakanlah adalah P. Ya, kemudian bilangan yang kedua disebut ini adalah bilangan Q. Nah, sifat yang pertama yang akan kita coba buktikan terlebih dahulu. Ya, P tambah Q. Nah, karena P-nya ganjil, jadi kalau ganjil kita bisa umpamakan adalah 2M plus 1, di mana M-nya adalah bilangan bulat ya. Jelas bilangan bulat kali 2 tambah 1 pasti hasilnya ganjil. Kemudian Q-nya ganjil juga, jadi Q-nya kita anggap sebagai 2N plus 1, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Nah, jadi ganjil tambah ganjil apakah benar hasil genap? Nah, coba kita buktikan. Jadi kita punya 2M plus 1 ya ditambah dengan 2N plus 1. Nah, ini apabila kita sederhanakan 2M tambah 2M ya menjadi 2 kali M plus N ya ditambah 2. Nah, maka ini pun juga bisa langsung kita faktorkan. Jadi 2 dikali M plus N ditambah 1. Nah, karena M dan N-nya bilangan bulat, ya pastinya M tambah N tambah 1 juga bilangan bulat. Sehingga dikali 2 pastinya jadi bilangan genap. Ya, hasilnya jadi bilangan genap. Jadi terbukti ya, sifat yang pertama, ganjil tambah ganjil adalah genap. Begitu pula kalau ganjil dikurang ganjil. Nah, sekarang sifat yang kedua kita buktikan. Ganjil tambah genap. Nah, berarti Q-nya genap ya. Jadi P tambah Q. P-nya ini ganjil, jadi kita umpamakan 2M plus 1. Nah, Q-nya genap. Nah, kalau genap berarti Q-nya kita umpamakan adalah 2N ya. Nah, 2N. Jadi ini 2M tambah 1 tambah Q, Q-nya 2N. Nah, apabila kita jumlah jadi 2M tambah 2N, 2 kita keluarkan jadi 2 kali M plus N ditambah 1. Nah, jelas sekali ini adalah bilangan ganjil. Ya, dimana M dan N-nya bilang bulat, maka kalau seandainya kita hitung 2 kali M tambah N ini pasti genap ditambah 1 jadi ganjil. Jadi terbukti bahwa ganjil tambah genap hasilnya ganjil. Nah, yang ketiga setipe ya dengan yang kedua. Ya, pastinya kalau seandainya ditukar genap tambah ganjil pastinya juga ganjil. Nah, kemudian yang keempat, sifat yang keempat genap tambah genap hasilnya genap. Nah, jadi kita umpamakan P-nya juga genap. Ya, jadi kita misalkan 2M, di mana M-nya bilangan bulat. Jadi P tambah Q, P-nya genap, berarti 2M, Q-nya juga genap, nah 2N. Nah, 2M tambah 2N menjadi 2 kali M tambah N. Karena M dan N-nya bulat, maka M tambah N juga bulat. Dikali 2 menjadi ya bilangan genap tentunya. Ya, jadi terbukti bahwa genap tambah genap hasilnya genap. Nah, itu sifat penjumlahan. Sekarang kita lihat sifat perkalian. Oke, yang pertama ganjil ya, bilangan ganjil kali bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Nah, coba kita buktikan yang pertama. Berarti P dikali Q ya, P dikali Q di mana P-nya ganjil, berarti 2M plus 1 dikali Q-nya juga ganjil ya, tadi 2N plus 1. Oke, kalau kita uraikan maka akan kita dapat 4mn ditambah 2M ditambah 2N ditambah 1.
Nah, ini 3 suku pertama bisa dibagi 2. Jadi 2-nya kita keluarkan, jadi 2 kali 2 mn ditambah m ditambah n plus 1. Jadi bentuknya 2 dikali bilang bulat tambah 1, pastinya jadi ganjil. Ya, jadi sifat yang pertama memenuhi. Kemudian sifat yang kedua, ganjil kali genap adalah genap. Dan ketiga hanya dibalik ya, genap kali ganjil hasilnya juga genap. Jadi ini bisa sekaligus ya, sifat yang ke 2 dan 3. Ya, kita buktikan sifat yang kedua dan sifat yang ketiga. Jadi P kali Q. P-nya ganjil, Q-nya genap. P-nya ganjil, ya berarti 2M tambah 1. Q-nya genap, berarti kita misalkan 2N. Ya, kalau kita uraikan menjadi 4MN ditambah 2N. Nah, ini masing-masing bisa dibagi 2, berarti 2 dikali 2MN plus N. Nah, M dan N bilangan bulat, jadi 2MN ditambah N pasti bilangan bulat. Dikali 2, maka dia termasuk bilangan genap. Jadi terbukti ganjil kali genap adalah genap. Begitu pula sebaliknya, ya. Genap dikali ganjil pastinya juga genap. Nah, kemudian yang terakhir kita akan buktikan sifat yang keempat. Genap dikali genap adalah genap, ya. Jadi P dikali Q, P-nya adalah genap jadi 2M, Q-nya juga genap jadi 2N. Kalau kita kalikan jadi 4MN. Nah, 4MN bisa dikeluarkan 2-nya jadi 2 dikali 2MN. M dan N-nya bilangan bulat, maka 2MN juga pasti bilangan bulat, dikali 2 pastinya dia bilangan genap. Nah, dari sini jadi terbukti bahwa genap kali genap adalah genap. Nah, itu sekilas untuk sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas soal-soal latihan berkaitan dengan materi sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dua bilangan ya, untuk materi teori bilangan. Oke, coba kita lihat soal yang pertama. Oke, kita coba soal pertama. Oke, di sini kita diinformasikan ada bentuk atau informasi bahwa A ditambah P kali B sama dengan 1945/2005 ya. Nah, ini informasi pertama, A ditambah P kali B ya, ini sama dengan 1945/2005. Jadi kalau kita baca sebenarnya ini 19.452.005 ya. Di mana A dan B-nya ini adalah bilangan ganjil. Nah, serta diketahui bahwa nilai P ada dari 1945 sampai 2005. Pertanyaannya banyaknya nilai P bulat ya yang memenuhi persamaan. Oke. Kita bisa manfaatkan ya sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat tadi. Kalau A-nya ganjil, nah ini A-nya ganjil. Nah, dan ini juga ganjil. Ya, hasilnya juga ganjil. Maka ganjil tambah apa biar jadi ganjil? Maka ini harus genap ya, karena ganjil tambah genap jadi ganjil. Jadi ini menjadi genap. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa P dikali B ini adalah genap. Nah, sekarang informasinya adalah B ini ganjil. Ya, B diketahui ganjil. Karena B ganjil, maka P harus, nah ganjil kali apa biar jadi genap? Maka P harus genap. Ya, harus genap. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat P-nya ini genap. Di mana nilai P, informasinya dari 1945 ya, sampai 2005. Nah, seperti ini. Nah, dari 1945 sampai 2005 tentunya nilai P-nya itu mulai dari 1946, 1948 ya yang genap dan seterusnya sampai 2004. Nah, untuk P ini maka pastinya ada nilai A dan B yang berupa bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak nilai P? Nah, kita bisa manfaatkan rumus
suku ke n ya, suku ke n dari barisan aritmatika. Jadi ini kita umpamakan sebagai suku pertama. Nah, kemudian beda antar sukunya berarti 2. Nah, ini UN-nya 2004. Nah, seperti ini ya. Jadi banyaknya P nanti bisa dihitung dengan rumus UN. Ya, kita tahu bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka berapa nilai N-nya? Nah, kita coba hilangkan A-nya dulu dari ruas kanan. 1B, maka kita punya N-1 sama dengan UN min A dibagi B. Sehingga dapatlah N-nya sama dengan 1 ditambah UN min A per B. Nah, ini. Maka dari sini kita akan dapat banyaknya suku dari bilangan P ini. Nah, ini ada sebanyak 1. Nah, sebentar saya turunkan dulu. Ya, 1 ditambah suku N ya. Suku KN itu suku terakhir 2004 dikurang A suku pertama 1946 dibagi beda antar sukunya adalah 2. Nah, dari sini dapat 1 ditambah 2004 dikurang 1946. Nah, ini sama dengan 58 ya per 2. Nah, 58 dibagi 2 29. Jadi banyaknya bilangan P ada 30. Oke ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah 30. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, ini soal berikut kita diberikan informasi jika P dan Q adalah bilangan prima di mana P lebih besar dari Q ya. PQ bilangan prima, P lebih besar dari Q. Jika P tambah Q adalah 2005, maka berapa nilai P dikurang Q? Oke. Kita punya informasi pertama, P tambah Q ini sama dengan 2005. Nah, informasinya di sini bahwa P dan Q ini prima, P dan Q prima. Menurut sifat penjumlahan dua bilangan hasilnya ganjil, ya, maka harus ada yang genap salah satunya, karena harus ganjil tambah genap atau genap tambah ganjil. Nah, bilangan prima apakah ada yang genap ya? Katakanlah ini genap ya, tanpa mengurangi keumuman, yang P ini genap, yang Q ganjil. Nah, karena P dan Q ini bilangan prima, maka hanya ada satu kemungkinan ya, bilangan prima yang genap. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya P-nya adalah 2. Karena hanya ada satu kemungkinan bilangan prima yang genap ya. Nah, ya ini hanya 2. Sehingga 2 tambah berapa? Biar jadi 2005. Sehingga dari sini dapatlah Q-nya adalah 25 dikurang 2 jadi 2003. Nah, dapat Q-nya 2003. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan nilai P dikurang Q-nya sama dengan 2 dikurang 2003. Ini ada informasi ya bahwa P lebih besar dari Q. Jadi ini harus tukar ya. Jadi ini yang genap itu adalah yang genap yang Q berarti ya. Nah, yang Q yang genap. Jadi ini genap ya. Ya, ini ganjil. Ya, karena di sini ada informasi P besar dari Q. Nah, di sini kan Q-nya berarti sama dengan 2 karena genap prima hanya ada satu kemungkinan, sehingga nilai Q-nya nilai P-nya adalah 2003. Nah, P 2003, Q-nya 2, maka P min Q adalah 2003 dikurangin 2 sama dengan 2001. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Soal yang kedua ya. Jawabannya 2001. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Oke, soal yang ketiga, jika kedua akar ya dari persamaan kuadrat ini bilangan prima ya, kedua akar bilangan prima, maka berapa nilai K yang mungkin? Oke, kita misalkan ya, misal
akar-akar ya persamaan kuadrat adalah ya X1 dan X2 ya, dimana X1 dan X2 nya bilangan prima ya, sesuai dengan yang diinformasikan di soal. Nah, menurut dalil Vieta bahwa akar-akar X1 dan X2, maka kita punya di sini hanya A dan B saja, berarti kita gunakan penjumlahan kedua akar ya, kan min B per A. Min B per A min dari B, B-nya min 2013, A-nya adalah koefisien X kuadrat 1. Jadi kita punya di sini X1 tambah X2 ini sama dengan 2013. Nah, jadi bentuknya hampir sama dengan soal yang kedua tadi ya, di mana X1 dan X2 bilangan prima. Karena penjumlahan dua bilangan hasilnya ganjil ya, maka pastinya salah satunya adalah ganjil atau salah satu genap ya. Nah, katakan X1-nya ganjil, X2-nya ini genap. Nah, bilangan prima genap itu hanya ada satu kemungkinan ya. Jadi X2-nya ini adalah 2. Karena X2-nya 2, maka pastinya nilai X1-nya adalah 2013 dikurangin 2 sama dengan 2011. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai K? K ada di posisi A, B, C ada di C. Maka kita bisa gunakan dalil Vieta hubungan perkalian antara X1 dan X2 C per A. Jadi K per 1 ya, X1-nya adalah 2011, X2-nya adalah 2 ya, ruas kanannya jadi K. Dengan sendirinya kita dapat nilai K-nya 2011 kali 2 jadi 4022 ya. Jadi untuk soal yang ketiga ya, jawabannya adalah 4022. Oke, kita lanjut untuk membahas soal yang keempat. Nah, di sini kita langsung ditanya ya, tentukan bilangan prima terkecil. Ya, bilangan prima terkecil yang membagi 19 pangkat 2004 ditambah 45 pangkat 2005. Oke. Kita coba lihat ya. 19 pangkat 2004 ditambah 45 pangkat 2005. Oke. Kita angkanya cukup besar, tapi kita nggak perlu ya menghitung hasilnya berapa. Kita bisa analisa di sini bahwa 19 ini ganjil. Ganjil dikali ganjil sebanyak 2004 kali itu hasilnya tetap ganjil. Jadi ini ganjil. Ya, jelas hasilnya akan ganjil. Demikian juga 45 dipangkatkan 2005, berarti 45 kali 45 sampai sebanyak 2005 kali. Nah, 45 ini ganjil. Ganjil dikali ganjil tetap ganjil ya. Tetap ganjil. Nah, jadi kalau kita lihat ini hasilnya pastinya bilangan ganjil tambah ganjil adalah bilangan genap. Gitu ya. Nah, bilangan genap ya. Ya, kita misalkan saja hasilnya adalah ya, hasilnya katakanlah adalah K ya. Ya, jadi K-nya ini jelas bilangan genap. Nah, sekarang pertanyaannya bilangan prima terkecil yang membagi K. Nah, jadi bilangan prima ya terkecil ya, yang membagi bilangan genap bagi K. Nah, di mana K ini ada bilangan genap. Ya, dengan mudah kita jawab sama dengan 2. Ya, karena bilangan prima yang membagi bilangan genap adalah bilangan prima genap ya, yakni 2. Nah, jelas sekali ya. Jadi untuk soal yang keempat ini jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Ya, soal yang kelima. Nah, di sini kita diberikan informasi ya. Informasinya adalah persamaan A sama dengan 1 tambah B tambah C tambah D. Serta C dikurang D sama dengan 6. Nah, dengan nilai A, B, C, D semuanya adalah bilangan prima. Dan A ini kurang dari 100. Pertanyaannya adalah
tentukan nilai A maksimum yang memenuhi. Oke, kita lihat informasi yang pertama ya, bahwa C dikurang D ini sama dengan 6. 6 ini adalah genap. Nah, menurut sifat pengurangan atau penjumlahan dua bilangan, maka dua bilangan bulat ya, dikurang hasilnya genap, maka C dan D ini memiliki paritas yang sama. C dan D memiliki paritas yang sama ya, ganjil-ganjil ya, sama-sama ganjil atau sama-sama genap ya, sama-sama genap. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau seandainya C dan D ini genap, sepertinya tidak mungkin ya, karena ABCD kan bilangan prima. Prima genap itu hanya ada satu kemungkinan, 2. Maka 2 kurang 2 nggak mungkin hasilnya 6. Jadi kalau C dan D genap, sama-sama genap, maka tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi pastinya hanya ganjil dan ganjil. Jadi kita bisa pastikan C dan D adalah ganjil. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua, A sama dengan 1 tambah B tambah C ditambah D. Nah, sekarang di sini ada B. Nah, kita belum tahu ganjil atau genap ya. Jadi jika B, C, D ya. Ini tadi C dan D ganjil ya. Berarti kalau seandainya B-nya ganjil juga, semuanya ganjil, semua ganjil ya. Maka pastinya nilai ini, nilai A ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil, maka A jadi genap. Ya, A ini bilangan prima, yang jelas nggak mungkin 1 tambah B tambah C tambah D hasilnya genap. Ya, kenapa? Karena kalau genap berarti A sama dengan 2. 1 tambah B tambah C tambah D nggak mungkin 2, karena dia pasti lebih besar dari, ya ini kan paling kecil 2, 2, 2 ya, jadi pastinya lebih besar dari 7. Ya, jadi nggak mungkin 2. Ini jadi tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya nggak mungkin B-nya ini ganjil ya, tidak mungkin ganjil. Nah, sekarang kemungkinan yang berikutnya kita coba B genap. C dan D-nya ganjil, CD ganjil. Maka kita akan dapatkan bahwa A sama dengan ganjil tambah genap tambah ganjil tambah ganjil, maka dia akan sama dengan ganjil ya. Nah, jadi A-nya ganjil. Nah, jadi A-nya ganjil. Oke. Kalau A-nya ganjil, B-nya genap ya, maka sudah dipastikan B sama dengan 2. Jadi persamaan ini akan sama dengan A sama dengan 1 tambah 2. Nah, C tambah D kita bisa bikin menjadi hanya A ini terdiri dari satu variabel saja ya. Di sini kita buat C sama dengan D tambah 6. Jadi kita bisa substitusikan C-nya ini adalah D tambah 6 ditambah D. Nah, maka dapatlah A-nya ini sama dengan D tambah D 2D ya, ditambah 9 ya, 2D tambah 9. Nah, ini akan kita perhatikan ya persamaan ini ya, dimana D-nya ini bilangan ganjil prima ya, atau prima ganjil ya. Oke, karena pertanyaannya adalah A maksimum, maka bilangan prima maksimum tapi kurang dari 100. Nah, kita coba-cobanya dari mulai A kurang dari 100 ya, tapi prima. Jadi kita mulai dari A sama dengan 99 bukan ya. 99 bukan prima, 97. Kalau A-nya 97, maka kita punya nilai D-nya ini akan sama dengan 97 dikurang 9 ya. 88 bagi 2 jadi 44. 44 bukan bilangan prima. Ya, bukan prima.
jadi tidak memenuhi ya, A-nya 97. Kemudian turun dari 97, 95 bukan prima, 93 juga bukan, 91 juga bukan prima ya. Kemudian 89. Ya, A-nya 89. Maka D-nya akan sama dengan 89 dikurang 9. 80 dibagi 2, 40. Nah, 40 juga bukan prima. Maka A sama dengan 89 tidak memenuhi. Kemudian A sama dengan 87 bukan prima. 85 juga bukan, 83 ya. Nah, kita coba 83, maka D-nya 83 dikurang 9 adalah 74. Ya, 74 ya dibagi 2. Ya, 74 dibagi 2 adalah 37. Nah, 37 adalah bilangan prima. Ya, prima. Nah, sehingga ini memenuhi ya, tapi coba kita cek nilai C-nya. Ya, tadi C-nya itu sama dengan D tambah 6. Apakah D juga prima? D 37 tambah 6 jadi 43. Ini juga prima. Ya, jadi memenuhilah bahwa A maksimum adalah 83 untuk soal ini. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan persiapan OSN bidang matematika untuk materi teori bilangan bagian yang pertama. Oke ya, nantikan video untuk bagian yang kedua dan seterusnya. Terima kasih.